Shalom, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan bersama tentang perubahan negatif menuju kehancuran. Pembacaan Alkitab diambil dari Yeremia bab yang kedua, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Tetapi hanya ayat yang ke-21 sahaja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar." Demikianlah firman Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh semua orang. Suka atau tidak suka, bersedia atau tidak, semua orang pasti akan menghadapi dan mengalami perubahan. Baik itu perubahan secara tidak langsung atau alamiah, dan juga perubahan karena usaha. Saudara, perubahan secara tidak langsung atau alamiah adalah perubahan-perubahan biasa, seperti meningkatnya usia yang secara tidak langsung disertai dengan perubahan tubuh. Dari bayi bertumbuh menjadi kanak-kanak, remaja, dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Manakala perubahan karena usaha adalah perubahan yang terjadi karena ada usaha dari kita untuk mau berubah, atau karena dorongan atau pengaruh dari pihak luar. Perubahan tersebut sama ada bersifat positif atau negatif. Barack Obama pernah berkata demikian, "Perubahan tidak akan pernah terjadi jika kita terus menunggu masa atau orang yang tepat." Saudara, kita adalah perubahan itu sendiri. Saudara, melalui Yeremia, Tuhan menyatakan kekecewaannya terhadap bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya. Betapa Tuhan telah mengasihi mereka sedemikian rupa. Dia merawat, memelihara, menjaga, dan melindungi mereka dengan harapan supaya mereka dapat tumbuh menjadi pokok anggur pilihan dan berbuah lebat. Yang terjadi apa? Mereka berubah menjadi pohon anggur yang berbau busuk, menghasilkan buah yang asam dan semakin liar. Artinya, mereka telah menunjukkan perubahan negatif. Bahkan, mereka telah meninggalkan Tuhan. Dalam Yeremia 2 ayat yang ke-5b dikatakan, mereka mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Kemudian di Yeremia 2 ayat yang ke-7 dikatakan, "Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian." Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan yang mengalami perubahan. Dari Kristen kanak-kanak menjadi Kristen dewasa rohani. Dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru dan semakin berubah ke arah Kristus. Kalau perubahan itu perubahan negatif, seperti pohon anggur yang tidak berbuah, cepat atau lambat kita pasti akan ditebang. Saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya." Kiranya perkongsian ini menjadi berkat untuk semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah berfirman,
Sebab itu, tanamkan firman-Mu di dalam setiap hati kami, agar dapat menjadi terang baru yang akan membawa dan memimpin hidup kami ke arah perubahan yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.